Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dan insya Allah nanti kita beberapa waktu kita berdialog berikro bersama. Ada keputusan strategik saya kira dengan Muktamar Muhammadiyah yang terakhir di Makassar, yaitu bagaimana yang selama ini bilang Muhammadiyah hanya diwujudkan dalam dua aspek, pendidikan dan kesehatan, ditambah satu aspek ekonomi. Dan sepertinya ini menjadi sungguh-sungguh sekali, termasuk bagaimana majelis ekonomi benar-benar dituntut untuk bisa merealisasi pilar ketiga Muhammadiyah adalah ekonomi. Saya kira ini keputusan yang momentum yang sangat tepat, dan saat ini juga MEK mudah-mudahan dengan dipimpin oleh Pak Najih, salah satu pengusaha yang menurut saya baru saja juga kita banyak tahu, seorang Muhammadiyah yang sangat sukses. Dia bergerak di bidang pengolahan ikan laut, omsetnya kurang lebih sudah 3 triliun setahun ke 30 negara ekspornya. Yang pameo dia selalu bilang, Pak, harga teri di Jepang, ikan teri di Jepang adalah makanan yang sangat populer yang ditentukan dari Gresik. Artinya dia sungguh-sungguh sudah menguasai pasar Jepang. Belum lagi kita tahu ternyata pemilik wadah Bu Nur Hayati itu juga ternyata orang Muhammadiyah dulu. Dia sudah menguasai 40% pangsa pasar kosmetik. Revlon, Unilever, Pond, apapun kalah karena 60% dibagi rata semua merek. Dia 40% menguasai. Dan terlepas dari itu semua, kita harus sadar bersama bahwa era globalisasi ini salah satu nilai-nilai atau penilaian ketahanan nasional adalah ketahanan ekonominya. Jarang kita sekarang sudah bicara berapa kekuatan militer Amerika, berapa kekuatan militer Jepang, berapa kekuatan militer katakanlah negara Eropa. Tapi selalu kita bicara bagaimana kekuatan ekonomi. Itu lebih mampu menghiasi sekarang. Dan tidak ada kata lagi penetrasi, perang, penjajahan pada suatu negara itu dengan pasukan, dengan senjata dan sebagainya. Itu paling akhir. Bisa mulai dari embargo ekonomi sampai bahkan justru bagaimana membadiri masa suatu negara. Dan yang sekarang sangat ekspansif sekali adalah China. Seperti yang kemarin juga diutarakan oleh Pak Rektor UNS, bagaimana hegemoni Cina ke depan itu mungkin akan juga menjadi negara kolonial baru. Satu sisi kita juga menyadari bersama bahwa kalau saya bicara sesungguhnya kemajuan suatu bangsa penopangnya ada 3. Saya mohon maaf ada yang juga belum saya tulis di PowerPoint, ada yang baru saya tulis di kertas karena saya itu praktisi bakul, itu kan tulisnya ambil. Tulisnya ambil. Iya. Jadi kalau sering kita hanya bicara bahwa selalu hanya 2, selama ini sering kita hanya bicara umarah dan ulama. Sesungguhnya ada 1 laki-laki sekarang saat ini yaitu saudagar dengan peran masing-masing. Umarah jelas kita bicara penentu kebaikan, ulama penyeru kebaikan, tapi saudagar pendukung kebaikan. Nggak akan ada umarah sebaik apapun, ulama sebaik apapun tanpa ekonomi yang maju. Nggak mungkin kita akan bicara kesejahteraan, lapangan kerja, pengelolaan sumber daya dan sebagainya. Pasti itu oleh para saudagar. Dan kita juga baru tahu, saya juga baru tahu arti saudagar sesungguhnya itu apa ya pada waktu pertemuan saudagar Muhammadiyah kemarin. Jadi Muhammadiyah langsung juga membentuk jaringan saudagar dan sebagainya, kita bagaimana memperkuat satu sama lain. Arti saudagar ternyata itu 1000 akal dari bahasa Sanskerta. Saya pikir saudagar itu artinya pedagang, ternyata artinya adalah 1000 akal. Itu orang yang 1000 akal itulah saudagar. Artinya orang yang nggak pernah mengeluh, setiap kesulitan justru jadi peluang. Itu pasti butuh 1000 akal. Kalau yang 1 akal ada kesulitan dikit ngeluh, tentang diri sedikit putus asa, urusan dikit
berhenti, urusan dikit mati. Tapi dengan 1000 akal, bahkan kesulitan orang lain bisa jadi peluang bagi dirinya. Baik, next. Ya. Kemudian kita bicara politik, ini hubungannya dengan ekonomi politik. Saya mempunyai persepsi seperti ini. Jika ingin jadi penentu kebijakan politik, jadilah pejabat publik. Untuk jadi pejabat publik, jadilah politisi. Tapi untuk jadi politisi, jadilah orang kaya. Minimal mampu membiayai kegiatan politiknya. Kalau nggak ada jadi boneka. Banyak politisi yang jadi boneka karena kemampuan belum selesai dengan dirinya. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah untuk bisa ikut menentukan kebijakan politik harus bisa menyetir para politisi. Terus, next, untuk bisa menyetir politisi jadilah orang kaya raya. Dan ini terjadi di Indonesia. Kemarin sudah ada isu, mudah-mudahan benar juga, dan itu sesuatu yang tidak perlu hal yang itu sebenarnya lumrah. Teman Ahok ternyata dapat pembiayaan 30 miliar dari pengembang reklamasi, dan itulah yang terjadi. Dulu kita bicara penentu kebijakan anggaran, penentu kebijakan undang-undang khususnya. Bagaimana undang-undang dulu tembakau atau apa itu begitu gigihnya polemik, siapa di balik itu? Nah, siapa sekarang nggak kenal Tommy Winata? Impor daging sapi kemarin terakhir ya saya dengar oleh Tommy Winata. Tapi coba tanya, berapa pejabat yang kenal Tommy Winata? Saya sampai dengar ya, dan ini sah untuk dia. Dia itu bahkan orang yang sampai jadi mungkin sampai kodim, sampai danrem, dia sudah harus menjalin jejaring. Siapa yang jadi Kapolda dan sebagainya dan sebagainya, sudah harus menjalin hubungan baik dia. Dia sangat tahu. Bahkan yang sangat saya heran, kadang-kadang saya perpindahan mutasi pejabat, jauh informasi lebih bisa saya terima, lebih cepat saya terima dari seorang pengusaha. Pejabat mana akan pindah daripada secara resmi, secara media. Saya kadang-kadang heran, kok bisa sekelus itu informasinya? Ya berarti memang punya jaringan. Dengan kekayaannya dia mampu untuk menolong si A, menolong si B, menolong si C, menolong si D. Akhirnya di politik juga kita bicara tidak ada makan siang yang gratis. Akhirnya ya istilahnya akhirnya mentraktir makan siang Pak Woto, makan siang kita, karena Pak kita mungkin nanti jadi presiden, Pak Untung mungkin jadi menteri, ya sebelum jadi menteri saya traktir makan siang dulu. Tapi tidak ada makan siang yang gratis di politik. Pasti suatu saat akan datang. Saya ke Pak Cahyono, dia tak jajak mil, masa pakai gitu. Nah, sayangnya kalau kita bisa lihat siapa orang kaya di Indonesia, ada Pak Meo juga. Kalau kita cari 10 orang kaya di Indonesia, misalkan mungkin 1 lah. Tapi kalau kita cari 10 orang miskin, 9 tahun. Harusnya ya imbang. Kalau cari orang kaya ya harusnya 9 orang umat kita karena mayoritas. Nah sekarang kita lihat daftar orang terkaya di Indonesia. Satu keluarga Hartono pemilik Jarum, hartanya 15,4 M. Berapa ratus triliun? Coba dihitung sendiri. Sudah triliun ya. 15,4 kali 10.000 kan sudah 154 triliun ya. 13.000 ya kurang lebih 200 triliun ya. Jadi kalau APBD Jogja itu 2 triliun, berarti untuk membiayai kira-kira 75 tahun APBD Jogja. Tapi coba lihat, coba sampai 10 Susilo Wonowijoyo
tembakau itu juga udah garapan di Salim. Di sini kan Cerita Wijaya. Hanya Fadil Tanjung satu. Cifakas, Bahtiar Karim, Benyamin Setiawan, Motredi dan seterusnya. Jadi kalau kita ambil 10 satu betul. Ini umat kita dan itu namanya Khairul Tanjung. Oke, next. Ya ini terusnya kita lihat budaya Putra Sampurna dan sebagainya dengan aneka usahanya. Tasman Hamami nomor Pak Likur. Gimana? Pak Tasman Hamami nomor Pak Likur. Kakaknya Pak Tasman. Kakaknya Pak Tasman. Oke. Itu namanya aja itu. Ya, terus ya. Ya, kita lihatlah. Aksa Mahmud masih masuk ke nomor 35. Ya, tapi dari 10 tadi 1. Jadi kalau dari 30 harusnya 3 ya. 55, tapi kayaknya nggak sampai 5. Aksa Mahmud ada sampai 35 ada 2. Terus 37 ada bukan Hasim bukan Kartini Mulyadi itu yang pemilik sumber waras kemarin yang menjual sumber waras ke Ahok itu Kartini Mulyadi. Ya saya kira nggak ada lagi sampai 50 hanya 2 orang saya kira. 3. Siapa? Arifin Panigoro. Mana ini Pak itu? 48. Nomor berapa? 48. 48 Arifin ya. Ini ya kakak bapak kita lah. Erick Thohir kayaknya belum masuk ya. Oke lanjut. Nah kalau 10 orang terkaya inilah. Ini nomor yang ke-10. Terus Peter Sonda ya, terus Motariyadi ini yang pemilik Siloam. Ya. Bahtiar Karim. Terus Mudayaku Tahir. Bukan Ali dari Parasong. Ini juga sedang bangun rumah sakit terus-terusan Tahir ini. Terus Sri Pakas terakhir paling kaya mana? Nomor 10. 4